Abang. Ini kencang pertama. Kelihatan anunya kan. Ini tujuan kegiatan ini diselenggarakan apa nih? Ya, ini adalah upacara ritual adat yang di dalam bahasa Banyan itu nahur hajat, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan adat Dayak di Kadamangan Pajo 10 ini. Dan untuk semua itu kami sudah berdiskusi dengan Pak Demang sebelumnya, dan Pak Demang mengerti apa yang kita maksudkan, dan Pak Demang sudah mengeluarkan izin sebagai Damang Kepala Adat Pajo 10. Nah, jadi persoalannya adalah sebelum acara ini dilaksanakan, mengingat 23 tahun Kabupaten Barito Timur berdiri. Nah, pada 2 Juli tahun 2002. Nah, kemudian sebelum kabupaten ini berdiri tahun 99, 1 Desember tahun 99, itu ada pergerakan masyarakat Barito Timur untuk mengajukan Barito Timur sebagai kabupaten, berpisah dari Barsel. Nah, kemudian waktu pengajuan proposal pertama kepada Bupati Insinyur Ahmad Diran, Bupati Barsel, dan beliau setuju, juga Ketua DPR waktu itu juga setuju. Nah, untuk penyerahan proposal itu dulu dilakukan di Betang, Pasar Panas, di Benua 5. Nah, pada waktu itu ada acara adat. Acara adatnya salah satunya menyampaikan permohonan orang-orang Bartim ini secara adat, itu disampaikan dan dilakukan ipaket. Jadi semua tempat yang dianggap keramat yang disebut paket itu semua dikelilingi seluruh Bartim. Nah, sesudah itu selesai, maka dari masyarakat Barito Timur yang hadir waktu itu diminta kesediaan 4 orang untuk diambil sumpah janji. Mereka yang berjuang waktu itu. Sumpah janjinya adalah sudah berjuang untuk Kabupaten Barito Timur, tidak boleh mandek perjuangannya. Dan intinya, apabila dari 4 orang yang bersedia diambil sumpah janji itu melanggar sumpah janjinya, maka akibat sumpah janjinya dialah yang menanggung akibat. Nah, itu anunya. Nah, jadi kemudian ini artinya dalam rangka peringatan, termasuk ya, Pak ya, peringatan ke 23 tahun ya. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak, ini rangkaian acaranya nih apa saja nanti dan berapa lama kira-kira? Ya, jadi sehubungan dengan terbentuknya Kabupaten Barito Timur dengan sumpah janji tadi, yang pertama itu tadi tidak boleh ada yang mengkhianati, akan menanggung tanggung jawab itu adalah tanggung jawab pribadi. Yang kedua, nah itulah yang dasar menjadi acuan untuk mengadakan acara ini. Di poin yang kedua disampaikan bahwa apabila Kabupaten Barito Timur ini berdiri, lahir, maka setiap tahun, nah itu penekanannya, harus diadakan upacara adat. Dalam bahasa Banyan itu nahur hajat. Artinya kalau di bahasa Indonesianya mirip dengan membayar nasar. Jadi waktu itu kami berempat yang duduk di atas gong itu memang adat, dan diberikan semacam sumpah janji masing-masing. Nah, harus diadakan upacara nahur hajat secara ritual adat Banyan, dilakukan 9 hari 9 malam. Nah, itu
Dan pada waktu ritual adat Naor Hajat ini diupayakan supaya memotong kerbau atau sapi. Nah itu anunya, dasar-dasarnya itu tadi. Nah tetapi selama tahun-tahun belakangan ini kita tidak pernah melaksanakan itu. Nah sedangkan pada periode pertama dan kedua Bupati kita Pak Jainal Arifin itu setiap tahun ada, dan setiap tahun diadakan memang di yang layang itu karena kecamatan lain tidak ada yang mengusulkan. Nah jadi itu, jadi ini adalah usulan, ini adalah inisiatif kita, bukan suruhan siapa-siapa. Jadi dengan acara ini perlu diingat bahwa yang mengikuti sumpah janji itu ada 4 orang. Yang pertama Bapak S.I. Markus, mewakili masyarakat Pasar Panas, Benua 5 ya, dia pensiunan tentara. Yang kedua Insinyur Henry Nahan, mewakili masyarakat Batu Timur yang ada di Palangkaraya. Kemudian Saudara Ardianto Dirado, yang orang Bartimnya, orang Tameng Layang. Kemudian saya, 4 orang. Nah, yang ada sekarang adalah saya sendiri masih ada hidup. Sudah meninggal yang lain 3. Tetapi dengan catatan ya, yang meninggal ini bukan karena melanggar sumpah janji, tapi memang karena usia tua dan juga sudah secara fisik sudah lemah. Jadi bukan karena melanggar sumpah itu, tidak. Saya sendiri saksi masih hidup. Terus Pak, ini Pak terkait dengan acara ini berapa hari dalam kegiatan ini? Ya, acara ini sesuai dengan sumpah janji tahun 99 1 Desember itu adalah 9 hari 9 malam. 9 hari 9 malam. Ya. Mungkin harapannya nih Pak dengan diadakan acara ini, mungkin apa yang bisa disampaikan kepada terutama masyarakat dan mungkin generasi muda nih yang tidak mengetahui tentang hal ini. Penyampaiannya adalah supaya masyarakat terutama generasi muda itu mengetahui bagaimana lahirnya Kabupaten Batu Timur itu bukan hadiah, tapi melalui perjuangan. Dan perjuangan itu sudah berapa periode? 3 periode. Dan kami yang ada itu adalah periode yang ketiga. Nah, salah satu dasarnya melanjutkan Piagam Karanglangit. Nah itu. Dan Piagam Karanglangit itu juga meminta pada masyarakat pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadikan Batu Timur itu kabupaten. Itu Piagam Karanglangit, dan tugu piagam itu masih ada di Karanglangit. Nah itu salah satunya. Generasi muda supaya mereka tahu bagaimana perjuangan terdahulu supaya Bartim itu berdiri. Nah, jadi karena banyak orang yang nggak tahu sudah ada Bartim, seperti hadiah atau apa, bukan, itu adalah perjuangan. Ini ikut nih, dulu waktu itu Kades ya. Nah itu salah satu, ikut berjuang. Jadi memang di dalam SK nomor 432 SK Bupati Batu Selatan itu ada sekitar 70 dalam SK itu. Tetapi saya sering menegaskan bahwa yang ada di dalam SK itu bukan berarti yang di luar SK itu tidak berjuang. Semua masyarakat Batu Timur itu berjuang. Paling tidak mereka mendoakan bagaimana supaya yang bergerak aktif ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan sebagainya. Dan waktu itu perlu dicatat, tidak ada orang yang memberikan dana untuk kami. Kalau kami mau pergi ke Butok dengan Bupati atau pergi ke Palangkaraya ketemu Gubernur, maka biaya itu kumpulan dari teman-teman perjuangan ini. Ya ada yang 10.000, ya ada yang 5.000, ada yang 50.000. Semua diterima, dan itulah yang kita gunakan. Jadi bukan seenak-seenaknya kita berjuang untuk misalnya ke Buntok, ke Palangkaraya, tapi harus mengumpulkan dari teman-teman seperjuangan. Hal supaya ritual ini untuk menunjukkan juga kepada generasi baru bahwa mereka bisa melihat
apa yang dilaksanakan oleh ritual ini, latar belakangnya apa, yaitu perjuangan tadi. Nah kemudian nanti kemungkinan tanggal 14 atau tanggal 13 itu ada seminar kilas balik 23 tahun Bartim rencana di Mantawara. Ya kalau di Mantawara itu Tadobel yang pakai, ya kita mungkin cari yang lain di Hotel Ade mungkin. Jadi di dalam seminar itu nanti semua narasumber yang pernah jadi bupati kita undang untuk menyampaikan. Dan kita yang berjuang untuk Bartim ini supaya jadi kompeten juga kita undang. Karena di dalam SK nomor 432 tahun 2001 bulan September itu Dewan Penasehat itu dari 70 atau 60 orang yang hidup masih ada hanya 2 orang. Saya itu Pak Supriyatna dan Ibu Kewei. Itu yang masih hidup. Ya. Kemudian kami sebagai ketua-ketua mewakili tiap kecamatan waktu itu, kita ada 6 kecamatan waktu itu. Tapi untuk mewakili kecamatan-kecamatan, salah satu yang masih hidup, 1 Bapak Alen Ngepek, 2 saya sendiri, 3 Rivento Ingol, dan 4 itu Haji Bahriun yang dibuntuk. Itu yang ketua-ketua waktu itu. Nah itu anunya. Hal ini apa saja nanti dalam acara Nahur Hajat ini nanti yang akan dilaksanakan? Oh ya, baik. Ritual-ritual itu yang saya kembalikan ke ucapan syukur kita kepada perjuangan-perjuangan yang terdahulu. Bukan hanya diplomasi dan lain sebagainya, akan tetapi leluhur juga ikut di dalam perjuangan itu. Sehingga itu boleh tercapai dengan baik dan sukses sampai sekarang ini. Kemudian perjanjian dengan leluhur itu bahwa harus adanya Nahur Hajat. Bentuk Nahur Hajat itu apapun, yang penting Barito Timur itu merasa bersyukur. Salah satunya seperti hari ini, pembukaan dalam rangka kita Nahur Hajat itu, atau kita membayar nasar setiap tahun kepada Yang Maha Kuasa. Bentuknya atau mungkin tingkatnya mungkin hari ini dimulai, besok mungkin ada acara ini disampaikan ritual belian dan lain sebagainya. Seperti apa nantinya akan kita ikuti selanjutnya sampai terakhir nanti. Mungkin di sela-selanya itu ada kegiatan kesenian dan lain sebagainya. Nah itu sehingga akhirnya pada hari mungkin yang 2 malam terakhir kan mungkin diadakan ritual tertingginya, kemudian sampai ada hewan kurban yang akan disampaikan. Itu tingkat-tingkatnya yang akan kita laksanakan ke depannya sampai 9 hari 9 malam. 9 hari 9 malam. Kelihatan anunya kan. Ini pertama.